Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemelihara, dan yang maha penyayang yang mencintai semua makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering disebut sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti maha pengasih dan maha penyayang. Betapa indahnya hidup di dunia dan akhirat ketika kita merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan cintanya kepada mereka yang taat, yang mengikuti perintahnya, dan yang berupaya mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Dengan mematuhi perintahnya, menghindari larangannya, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan keikhlasan dan kecintaan, kita dapat memperoleh kasih sayang serta cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan pada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pilar kekuatan dan kenyamanan bagi umat manusia. Kasih sayangnya bukan hanya hadir di saat-saat sulit atau kesakitan, namun juga dalam segala kenikmatan yang Dia anugerahkan dan dalam setiap langkah yang dibimbingnya. Untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat berbagai amalan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Maka dari itu, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebuah kewajiban, melainkan juga menjadi sumber kegembiraan dan pemenuhan rohani bagi umat Islam. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Dengan memahami dan menghayati kasih sayang Allah, umat Islam diperintahkan untuk mencintainya dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal, serta menjalani hidup yang selaras dengan ajarannya sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks amal soleh, Islam mengajarkan beragam perbuatan baik yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbatas pada pelaksanaan sholat 5 waktu saja, melainkan juga dengan mengamalkan amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kira-kira apa saja amal soleh yang paling Allah cintai, sehingga kita mendapat ridhanya? Pertanyaan ini juga pernah diutarakan oleh salah satu sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Abu Amr Asy-Syabani, namanya Sa'ad bin Iyah, berkata, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku, sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tangannya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada 2 orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau sallallahu alaihi wasallam akan menambah jawaban beliau kepadaku. 3 amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Salat pada waktunya. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat merupakan tiang agama. Menjadi rukun Islam yang kedua, salat diwajibkan atas setiap muslim. Melaksanakan salat pada waktunya merupakan sebuah keistimewaan bagi umat muslim, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Selain itu, terdapat juga hadis dari Ummu Farwah. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Berbakti kepada orang tua. Di samping melaksanakan salat secara tepat waktu, menghormati dan berbakti kepada orang tua juga merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sesuai dengan apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Maka, menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat penting untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ketiga ini juga tidak kalah besar kedudukannya dengan amalan-amalan lainnya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ganjaran pahala yang besar. Para ulama berpendapat bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah, karena agama ini dipertahankan melalui 2 cara, ilmu dan berperang, berjihad dengan senjata. Bahkan, sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kalian berjihad di jalan Allah, itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Kesimpulannya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas dan meliputi segala aspek kehidupan kita. Untuk meraih cinta dan kasih sayangnya, kita sebagai umat muslim harus mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan soleh. Ingatlah, 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan menjalankan amalan tersebut dengan ikhlas dan penuh cinta, kita bisa mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.